Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ervina Safitri, NIM N1A117126, kelas 6D Epidemiologi. Di sini saya akan mentutorialkan tentang aplikasi regresi logistik ganda mode prediksi. Ya, di sini kita akan membahas tentang uji bivariat, uji multivariat, dan uji interaksi. Yang kedua, kita akan membahas tentang aplikasi regresi logistik model faktor risiko. Yang akan dibahas di sini itu full model regresi logistik dan interaksi. Yang kedua itu uji confounding, regresi logistik, dan model akhir dan interpretasi. Nah, untuk teman-teman silakan simak videonya ya. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu seleksi bivariat. Masing-masing variabel independen dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen. Bila hasil bivariat menghasilkan p-value kurang dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk ke tahap multivariat. Untuk variabel independen yang hasil bivariatnya menghasilkan p-value besar dari 0,25 namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan ke dalam model multivariat. Seleksi bivariat menggunakan uji regresi logistik sederhana. Kita masuk ke yang pertama, itu analisis bivariat antara umur dengan BBLR. Yang pertama yaitu klik analyze, setelah itu klik regression, setelah itu klik binary logistik. Selanjutnya ada kolom dependen dan coverage. Di dependen kita masukin BBLR, di coverage kita masukin umur ibu. Selanjutnya klik option, klik CI, continue, dan OK. Dari hasil output, inilah hasilnya. Ya. Di tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value-nya itu 0,97. Berarti variabel umur p-value-nya yaitu kurang dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Kita masuk ke yang kedua, yaitu analisis bivariat antara ras dengan BBLR. Awalnya klik analyze, selanjutnya regression, setelah itu klik binary logistik. Ada kolom dependen dan coverage. Dependen kita masukin BBLR, dan coverage-nya kita masukin ras atau suku bangsa. Pada variabel ras perlu dilakukan dummy oleh karena variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai. Tepatnya 3 kelompok, yaitu ras putih, ras hitam, dan lainnya. Klik tombol kategorik. Selanjutnya, pindahkan dari coverage ke kategorik, yaitu rasnya kita pindahkan. Selanjutnya, kita klik first. Selanjutnya change dan klik continue, klik OK. Baiklah, inilah hasil dari outputnya. Hasil uji didapatkan p-value-nya itu sebesar 0,067. Berarti p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya yaitu dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy-nya terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk ras 1 yaitu sebesar 2,328. Artinya ras kulit hitam akan lebih berisiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibanding ras yang kulit putih. Yang ras yang kedua yaitu sebesar 1,889. Artinya ras kelompok lain mempunyai risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibanding ras kulit putih.
Baiklah, kita masuk yang ketiga, itu analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Pertama itu klik analyze, regression, setelah itu klik binary logistik, setelah itu masukkan BBLR ke dependent list. Setelah itu yang di coverage-nya yaitu apakah ibu hipertensi. Setelah itu klik option CI, continue, dan klik OK. Nah, inilah hasil outputnya. Didapatkan p-value-nya itu sebesar 0,045. Jadi p-value itu kurang dari 0,25, berarti masuk ke dalam multivariat. Baiklah, kita masuk yang keempat, itu analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Pertama itu klik analyze, setelah itu regression, setelah itu binary logistik, dependennya masukin BBLR, di coverage-nya masukin UI, uterus mengalami. Selanjutnya klik option centang CI, continue, dan klik OK. Baiklah, ini hasil output dari SPSS-nya. Nah, di sini hasil p-value-nya itu 0,024. Jadi p-value itu kurang dari 0,25. Maka variabel kelainan uterusnya dapat dilanjutkan ke multivariat. Baiklah, kita masuk yang kelima, yaitu analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Klik analyze, regression, selanjutnya binary logistik, masukkan BBLR ke dependent, masukkan frekuensi antenatal care ke coverage. Selanjutnya option, klik CI, continue, dan klik OK. Baiklah, inilah hasil SPSS-nya. Didapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,379. Jadi p-value-nya itu lebih besar dibanding 0,25. Sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Yang keenam yaitu analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Pertama itu analyze, setelah itu regression, yaitu klik binary logistik, setelah itu ada kolom dependent dan kolom coverage. Dependent, masukkan BBLR, di coverage masukkan apakah ibu merokok. Klik option, klik CI, continue, dan OK. Nah, inilah hasil outputnya. Didapatkan p-value-nya yaitu sebesar 0,027. Jadi p-value-nya kurang dari 0,25. Dengan demikian variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Baiklah, kita masuk yang ketujuh, yaitu analisis bivariat antara prematur dengan BBLR. Pertama klik analyze, setelah itu regression, setelah itu binary logistik, ada kolom dependent dan kolom coverage. Masukkan BBLR ke dependent, masukkan coverage-nya yaitu tadi tentang prematur. Nah, setelah itu klik option, klik CI, klik continue, dan klik OK. Nah, inilah hasil dari outputnya. Didapatkan 0,09. Nih, berarti kecil dari 0,25 sehingga variabel tersebut dengan riwayat prematur dapat masuk ke multivariat.
Baiklah, kita masuk yang kedua, itu pemodelan multivariat. Selanjutnya dilakukan analisis multivariat ke 6 variabel tersebut dengan kejadian BBLR. Lakukan pemilihan variabel yang berfungsi signifikan dengan variabel dependen. Awalnya kita lakukan itu analyze, regression, setelah itu binary logistik, masukkan BBLR ke dependen. Setelah itu masukkan umur ibu di coverage. Setelah itu masukkan ras. Ras ini kita kategorikan seperti di bivariat tadi. Tekan first, change, dan continue. Setelah itu masukkan apakah ibu merokok. Setelah itu hipertensi. Setelah itu uterus, dan yang terakhir itu frekuensi antenatal. Tekan oke. Oh maaf, klik option terlebih dahulu, klik CI, continue, dan oke. Nah, inilah hasil outputnya. Jadi dari hasil analisis tersebut ada 4 variabel yang p-value-nya lebih besar daripada 0,05, yaitu umur, prematur, uterus, dan antenatal care. Yang terbesar adalah antenatal, sehingga pemodelan selanjutnya variabel antenatal dikeluarkan dari model dengan cara yang tadi. Analyze, regression, binary logistik. Jadi kita akan keluarkan antenatal care. Selanjutnya tekan oke. Nah, inilah hasil outputnya. Setelah antenatal dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR pada variabel umur, ras, merokok, prematur, hipertensi, dan UI. Dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang lebih besar dibanding 10%. Dengan demikian dikeluarkan dalam model. Selanjutnya variabel yang terbesar yaitu p-value-nya adalah umur. Dengan demikian dikeluarkan dari model dan kita lakukan seperti tadi. Selanjutnya itu tekan analyze, regression, binary logistik. Misalnya kita keluarkan umur. Klik oke. Nah, inilah hasilnya. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya kecil dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Variabel yaitu variabel prematur. Selanjutnya kita akan mengeluarkan variabel prematur dengan cara yang sama. Regression, binary logistik. Nah, selanjutnya kita keluarkan prematur dan klik option, continue, dan klik OK. Nah, inilah hasil SPSS-nya, hasil outputnya. Ternyata setelah prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah menjadi lebih besar daripada 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali ke dalam model. Tekan regression, binary logistik,
riwayat melahirkan prematur dimasukkan kembali dan klik OK. Kemudian variabel ternyata setelah dikeluarkan OR merokok dan kelainan uterus berubah menjadi lebih besar daripada 10%. Dengan demikian variabel PTA tadi dimasukkan kembali. Nah, ini udah dimasukkan. Kemudian variabel UI dikeluarkan dalam model karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05 dan hasilnya sebentar lagi. Regression binary logistik. Kita keluarkan UI, klik OK. Inilah hasil outputnya. Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel hipertensi berubah menjadi 10%. Dengan demikian variabel ini termasuk atau masuk kembali dalam model. Akhirnya model yang dihasilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan memasukkan kembali variabel UI. Regression binary logistik, masukkan kembali variabel UI dan klik OK. Inilah hasilnya. Tara. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Kita masuk ke langkah-langkah yang pertama itu analyze. Kedua regression. Setelah itu klik binary logistik. Dependennya tetap BBLR. Shape itu coverage-nya kita memasukkan RAS. Setelah itu kita masukkan apakah ibu merokok. Setelah itu kita memasukkan prematur. Shape itu kita memasukkan hipertensi. Setelah itu kita masukkan uterus mengalami. Nah, setelah itu yang RAS tadi kita kategorikan. Kita masukkan RAS ke sebelah sini. Itu ketik first, change, dan continue. Setelah itu kita tekan next. Masukkan ke coverage ini yang rokok HT. Nah, setelah ini klik option, klik CI, continue, dan OK. Inilah hasilnya. Kita lihat di blok 2 ya. Nah, ini ya. Di blok 2 ini terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value-nya yaitu sebesar 0,994. Setelah itu berarti ini lebih besar daripada 0,05. Berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, permodelan telah selesai. Model yang valid adalah model yang tanpa ada interaksi. Selanjutnya itu ada model akhir dan interpretasi. Yang ini. Interpretasinya yaitu model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat kohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol oleh variabel lain yang ada di dalam model. Dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel RAS.
merokok, dan hipertensi, sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapat OR-nya dari variabel hipertensi adalah 3,9, artinya ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebanyak atau sebesar 4 kali lebih besar dibanding ibu yang tidak menderita hipertensi. Setelah dikontrol variabel RAS, merokok, prematur, dan uterus secara sama dapat diinterpretasi untuk variabel yang lain. Untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terdapat variabel dependen dilihat dari eksponen B. Untuk variabel yang signifikan semakin besar nilai eksponen B, berarti semakin besar pengaruh terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini, berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian BBLR. Selanjutnya yaitu aplikasi regresi logistik model faktor risiko. Gunakan data ASI. Tujuan analisis itu untuk mengetahui hubungan pekerjaan dengan menyusui eksklusif. Variabel dependen utamanya itu pekerjaan, variabel dependennya itu eksklusif, variabel confounding itu umur dan sikap. Variabel umur terbentuk dua kategori, yaitu kurang dari 30 tahun dan lebih dari 30 tahun menjadi umur 2. Variabel sikap berbentuk numerik, yaitu penjumlahan dari sikap 1, sikap 2, sikap 3, dan sikap 4 menjadi sikap total. Yang pertama kita akan masuk itu full model regresi logistik dan interaksi. Langkah pertama itu kita menyusun model pencakupan semua variabel dan variabel interaksi. Caranya itu klik analyze, klik regression, klik binary logistik, ada kolom dependen dan kolom coverage. Dependennya kita masukkan pemberian ASI eksklusif, di coverage-nya yaitu kerja, setelah itu umur 1, setelah itu kerja dikali umur, itu kerja dikali sikap. Klik OK. Nah, inilah hasilnya. Dari output model penuh atau lengkap ini kita lakukan uji interaksi variabel dikatakan berinteraksi bila P value-nya kurang dari 0,05. Seleksinya dengan mengeluarkan secara bertahap variabel interaksi yang tidak signifikan atau P yang lebih dari 0,05. Pengeluaran dilakukan secara bertahap dari variabel interaksi yang P value-nya terbesar dari hasil di atas variabel interaksi atau pekerja kali umur mempunyai nilai P terbesar. Kali umur mempunyai P terbesar yaitu 0,999, sehingga variabel tersebut dikeluarkan dari model dan selanjutnya kita akan mengeluarkan kerja dikali sikap. Analyze, regression, binary logistik, kita mengeluarkan yaitu pekerja kali umur. Klik OK. Nah, inilah hasilnya. Dari output di atas, variabel interaksi kerja dikali sikap harus dikeluarkan dari model dengan P value-nya yang lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian hasil interaksi sudah selesai. Kesimpulan tidak ada variabel interaksi. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji confounding. Uji confounding dengan cara melihat perbedaan nilai OR untuk variabel utama dengan dikeluarkan variabel kandidat confounding. Bila perubahannya melebihi 10%, maka variabel tersebut dianggap sebagai variabel confounding. Tahap pertama itu kan kita keluarkan variabel sikap, setelah itu kita keluarkan variabel selanjutnya. Regression, binary logistik, kita akan mengeluarkan sikap. Klik OK.
Nah, setelah variabel sikap dikeluarkan, terlihat perubahan OR variabel utama kerja besar yaitu sebanyak 3,83%. Dengan demikian, variabel sikap bukan confounding dan harus dikeluarkan dari model. Setelah itu, kita menggunakan variabel umur. Regression, binary logistik, kita akan menggunakan umur. Oke. Setelah variabel umur dikeluarkan, terlihat perubahan OR variabel utama kerja terbesar itu 38,01%. Dengan demikian, variabel umur merupakan variabel confounding. Untuk itu, variabel umur harus tetap ikut dalam model sebagai confounding, hubungan kerja dengan menyusui eksklusif. Yang terakhir itu model akhir dan interpretasi. Interpretasinya itu setelah dilakukan analisis confounding, ternyata umur merupakan confounding, sehingga hubungan pekerja dengan menyusui eksklusif adalah modelnya. Dari model di atas dapat dijelaskan bahwa ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang menyusui eksklusif 4 kali dibanding ibu yang bekerja setelah dikontrol variabel umur. Nah, jadi kita akan masukkan lagi variabel umur. Binary logistik, kita masukkan lagi variabel umur. Nah, inilah hasil outputnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diaplikasikan untuk teman-teman sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum teman-teman.